Baik, selamat pagi Mbak, tim MNC. Terima kasih untuk waktunya. Tanggapan kami terhadap penahanan Nikita Mirzani oleh Kejaksaan Negeri Serang sebagai berikut. Tindakan penahanan oleh jaksa penuntut umum tersebut sudah merupakan sebuah tindakan yang tepat, mengingat jaksa penuntut umum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa tindakan jaksa menahan Nikita Mirzani juga sudah tepat karena mengingat track recordnya Nikita Mirzani. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani cenderung tidak kooperatif, cenderung menentang petugas, dan itu terbukti ketika pada tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan oleh Polres Serang Kota, dipanggil untuk klarifikasi 2 kali, dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi juga 2 kali waktu itu, tapi Nikita tidak hadir, dan akhirnya Nikita waktu itu ditangkap. Jadi data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang kuat bahwa Nikita Mirzani tidak kooperatif dengan pihak penyidik pada saat itu. Oleh karena itu, berdasarkan track record ini, tindakan jaksa untuk melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan adalah tindakan yang sudah tepat untuk supaya tidak menghambat proses persiapan penuntutan maupun nanti persidangan nanti. Begitu. Kalau dari Mas Dito sendiri gimana Pak tanggapannya? Pelapor sudah merasa maksudnya lega nggak sih pada akhirnya memang hukum berjalan sesuai dengan apa yang sudah seharusnya gitu Pak? Saya kira begini ya, setiap orang yang memperjuangkan hak-hak hukumnya tentu berharap bahwa hak-hak hukumnya dipulihkan ketika dilanggar. Saya kira klien kami secara umum telah menyerahkan kepada kuasa, dan kami berpendapat bahwa proses yang ada sekarang sudah pada jalur yang sangat tepat dan benar, dan berharap proses ini tetap berlanjut hingga proses persidangan dan nanti putusan vonis nantinya. Jadi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan itu kita harapkan proses ini segera dilimpahkan ke pihak pengadilan untuk disidangkan. Baik Pak. Nah, kalau soal tudingan Niki yang menuding pihak Mas Dito dan Nindi menyuap oknum dari kejaksaan itu atau dari penyidik polisi itu seperti apa tanggapannya Pak? Jadi begini, ada dalil barang siapa menuduh dia harus membuktikan. Ya. Betul. Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan tuduhannya, itu bisa menjadi sebuah tindak pidana sendiri. Itu artinya menyebar fitnah, ya. Kan gitu, menyebar kabar bohong, dusta. Jadi saya kira tuduhan itu ditujukan kepada pihak kejaksaan, sehingga pihak kejaksaan perlu mengklarifikasi hal tersebut. Tetapi ini tuduhan yang sangat serius, dan kita perlu membuktikan tuduhannya. Jika tidak, ini bisa menjadi sebuah pidana tersendiri tentu oleh pihak kejaksaan. Begitu. Oke, Pak. Tadi kan Bapak bilang ini kalau tidak terbukti itu bisa menjadi fitnah dan tuduhan ya. Ini ada rencana untuk melaporkan balik nggak Pak perihal tudingan yang menyuap pihak kejaksaan dan polisi ini Pak? Sebetulnya yang paling berkepentingan dengan tudingan ini adalah tentunya pihak kejaksaan Serang Kota. Karena itu biarlah pihak kejaksaan Serang Kota menanggapinya. Begitu. Oke, baik. Pak, kalau yang di Polres Serang itu kan Niki bisa dilakukan penangguhan penahanan karena dia kasarannya memanfaatkan anak bungsunya ya Pak ya, dengan alasan kemanusiaan dan sebagainya lah. Akhirnya dengan segala upaya dia berusaha untuk terbebas dari jeratan hukum. Nah, ini mungkin dia sedang mengupayakan lagi nih Pak, karena kita lihat track recordnya dia ini kan jumawa gitu lah Pak ya, dan dia akan melakukan segala cara, even itu harus mengorbankan anaknya yang masih di bawah umur untuk dia bisa bebas lagi nih. Gimana Pak tanggapannya?
Jadi begini ya, perlu saya terangkan bahwa ah, orang tua siapapun yang memiliki masalah hukum, entah itu ditahan, entah itu dipenjarakan, saya kira, atau di proses hukum lainnya, saya kira tidak bijaksana dan tidak tepat kalau anak itu dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan hukumnya yang salah. Ya. Jadi itu sangat melanggar hak asasi anak, dan itu seharusnya tidak boleh anak dipakai sebagai tameng untuk melindungi perbuatan orang tuanya yang salah, secara nyata salah. Itu tindakan yang sangat tidak terpuji. Mengapa? Anak itu perlu dihindarkan dari sikap-sikap ataupun tindakan-tindakan yang eksploitatif. Nah, kalau Anda mengeksploitasi anak Anda untuk kepentingan hukum yang salah, bagi saya itu pelanggaran hak asasi anak yang sangat serius. Dan saya pikir Komnas Anak, kalau itu terjadi lagi, perlu mengambil sikap. Yang berikut, saya kira itu juga kalau menggunakan anak sebagai tameng juga tidak tepat. Karena apa? Pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individu. Jadi tidak bisa kesalahan orang tua itu dilimpahkan kepada anaknya. Itu sama saja dengan menghukum anaknya secara psikis, kan begitu. Padahal anak ini tidak tahu menahu. Jadi biarlah orang tua itu yang bersangkutan, termasuk Nikita, kalaupun punya anak yang masih kecil, jalani saja proses hukum yang ada sampai selesai. Nah, semoga cepat selesai sehingga bisa kembali hidup normal dan mengurus anak-anaknya. Kan begitu. Kita juga perlu menyampaikan bahwa mengingat track record seperti itu, bukan tidak mungkin akan dipakai lagi alasan demi kepentingan anak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa alasan itu juga tidak terlalu tepat dalam prakteknya, oleh karena kasus yang paling terakhir adalah kasus istrinya Sambo, itu Putri, itu juga punya anak kecil, ya, tapi ditahan juga kan? Iya, betul Pak. Kan begitu. Jadi saya kira tidak ada alasan yang cukup untuk mengalihkan beban itu baik secara moral maupun secara psikologis kepada anak yang tidak tahu menahu. Iya. Jadi saya sarankan sebaiknya dihadapi saja tanpa harus melibatkan atau menyandra anak untuk kepentingan hukum. Iya. Nikita Mirzani. Iya benar, karena flashback sedikit waktu di Polres Selatan juga kan anaknya sampai menginap itu Pak, ya kan dieksploitasi sekali itu Pak. Makanya cara-cara itu saja yang dia ulang gitu Pak. Oke, next Pak, Mas Dito sendiri sudah siap berhadapan dengan pihak Nikita nih Pak ke depannya Pak? Oh begini, dalam perkara pidana, pelapor itu atau korban itu tidak akan berhadapan dengan terlapor atau tersangka. Yang mewakili kepentingan korban itu adalah negara, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum lah yang akan mempersiapkan dakwaannya dalam membuktikan tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada Nikita Mirzani dan membuktikannya di persidangan. Dari kewajiban itu untuk membuktikan semua itu bukan pada pihak Dito lagi, bukan pada klien kami lagi, tapi itu pada pihak jaksa penuntut umum, sehingga tidak tepat kalau istilahnya itu Nikita berhadapan dengan Dito. Saya kira itu istilah kurang tepat. Oke, Pak, sedikit soal Dito ikut andil dalam kasus Nindi yang menyekap mantan supir dan ART-nya, ini seperti apa tanggapan dari kuasa hukumnya Mas Dito, yaitu Bapak Yafet sendiri Pak? Jadi begini ya, kita harus realistis dan jujur dalam objektif maksud saya dalam menilai perkara ini. Nikita Mirzani itu siapa? Dia tidak merupakan pihak dalam perkara itu. Dia tidak pernah disekap. Ya, dia juga tidak merupakan korban dalam perkara itu. Tapi kenapa ngotot sekali? Itu sama juga ngototnya sama siapa itu asisten yang namanya Fitri siapa itu? Kok ngotot sekali? Anda berdua itu kan baik Nikita maupun si Fitri itu kan bukan korban, bukan tidak punya legal standing apapun. Kenapa ngotot sekali mempersoalkan masalah yang ada di Jakarta Selatan? Ada kepentingan apa? Ya, itu satu. Yang kedua, mereka kan tidak dirugikan. Ya. Dan yang ketiga, hingga saat ini proses hukum itu berjalan baik.
klien kami sangat kooperatif, datang memberi keterangan. Jika tidak datang pun kami datang memberitahu alasan-alasan yang patut. Datang diperiksa, kami sudah memberikan bukti-bukti yang cukup, dan hingga saat ini klien kami itu masih berstatus sebagai saksi. Tidak ada bukti yang cukup hingga saat ini untuk membuktikan bahwa klien kami bersalah. Jadi sangat ironik dan sangat tidak masuk akal membanding-bandingkan kasus Nikita Mirzani yang ada di Serang Kota, yang sekarang ada di Kejaksaan Serang, dengan apa yang terjadi di Polres Jakarta Selatan. Ini dua kasus yang sangat berbeda, baik unsur pidananya maupun berbeda karakteristiknya. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Dan perlu juga saya tegaskan, lama tidaknya proses penyelidikan atau penyidikan dari pihak kepolisian untuk melengkapi sebuah perkara itu sangat tergantung pada informasi yang tersedia, data yang tersedia, barang bukti atau alat bukti yang tersedia. Jika itu tidak terpenuhi atau tidak tersedia informasi, data ataupun bukti, saya kira itu akan sangat sulit prosesnya itu dilanjutkan. Begitu. Oke. Berarti pesan moralnya tuh nggak usah ikut campur urusan orang lain, betul ya Pak ya? Ya, saya kira begini, hidup ini sudah sibuk dengan masing-masing kesibukannya, dengan masing-masing kerjaan, urusan masing-masing. Tidak perlu terlalu kepo, kalau istilah anak-anak Jakarta itu, tidak perlu terlalu mengusili urusan orang lain. Urus diri saja masing-masing, berbuat yang baik, berbuat yang positif, tidak usah menghina-hina orang lain, memaki orang lain, merendahkan orang lain. Bekerjalah secara normal, secara biasa, secara produktif untuk kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu lebih bermartabat daripada mengusili orang, mencampuri urusan orang, sementara kita pun hidupnya tidak beres. Saya kira itu tidak perlulah cara-cara seperti itu. Oke, terakhir Bapak berarti mengapresiasi kinerja para penyidik sampai pihak Kejaksaan Negeri Serang ya Pak sejauh ini ya Pak ya. Yang saya baca juga Bapak sangat mengapresiasi ya Pak. Ya, sejauh ini kita sangat mengapresiasi langkah-langkah hukum yang sudah ditempuh baik oleh penyidik Polres Serang Kota maupun oleh pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Serang, dan kita berharap proses ini berkas dan tersangka segera dilimpahkan untuk disidangkan dalam waktu kurang lebih 20 hari ke depan ini. Dan kita berharap bahwa proses ini berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, Pak Yafet, saya rasa cukup. Terima kasih Pak. Pak, tapi sedikit dong off the record nih. Nanti kalau udah di persidangan terus dapat saya mau disampaikan Pak. Jadi begini, ini informasi yang beredar, ada yang mempertanyakan, termasuk Hotman Paris ke saya dikirimi, mempertanyakan pasal apa yang dituduhkan. Ya, pasal apa selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena itu saya perlu jelaskan. Begini Pak Hotman, pasal yang disangkakan sejak awal itu adalah pasal 27 ayat 3, sebagaimana kita tahu itu memang ancaman hukumannya di dalam pasal 45 ayat 3 itu hanya 4 tahun. Ya, karena itu tidak bisa ditahan. Tetapi pasal yang disangkakan itu selain pasal 27 ayat 3 juga dijuntokan dengan pasal 36 terkait perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Di dalam pasal 36 itu ditegaskan bahwa perbuatan itu dengan sengaja yang dilakukan dan itu melanggar pasal 27 sampai pasal 32 itu hukumannya itu pelanggaran terhadap pasal 27 yang menimbulkan kerugian material ya itu pasal 20. Sementara saya ulang, nanti bisa diedit ya. Oke, aman Pak, tenang aja. Diulang lagi aja statementnya Pak. Nanti diedit, saya ulang ya. Ya oke, diulang. Oke. Pasal tambahan yang lain yang juga disangkakan adalah pasal 36. Jadi pasal 27 ayat 3 junto pasal 36 Undang-Undang ITE. Pasal 36 mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain
itu ancaman hukumannya terdapat atau diatur di dalam pasal 51, ya. Pasal 51 ayatnya yang kedua. Nah, pasal 51 ayatnya yang kedua itu di sana ditegaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi sekali lagi, pasal yang dituduhkan itu tidak tunggal. Jadi pasal 27 ayat 3, junto pasal 36, junto pasal 51 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat yang ketiga. Ya. Pasal 45 ayat yang pasal 45 ayat yang ketiga. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Sorry. Pasal 45 ayat 1, ya. Itu ancaman hukumannya memang 4 tahun. Gitu. Jadi sekali lagi ini untuk mengkelirkan supaya tidak terjadi kesimpang siuran mengenai pasal-pasal yang disangkakan atau yang dituduhkan.